Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Si Keren, studio inspiratif, kreatif, dan responsif SMP Negeri 1 Sumeneb dalam acara Q&A bersama Ustadz Fauzi. Bersama saya Bilqis Ainatul Rofiko sebagai pembawa acara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kesempatan untuk acara Q&A ini. Serta sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Ustaz Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah semangat. Baik teman-teman, mari kita dengarkan terlebih dahulu penyampaian dari Ustaz Fauzi tentang hikmah Ramadan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan yang baik ini kita bisa dipertemukan untuk kembali mengingat-ingat lagi apa saja mungkin hikmah yang harus kita ambil dari puasa Ramadan kita kali ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di menjelang 10 terakhir di bulan Ramadan kali ini kita harus mengingat kembali apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, bahwa banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga, rasa lapar dan haus. Kam min shaimin laisa min syiyamihi illa ju' wal atas. Begitu kata Rasulullah. Rasulullah mensabdakan hal ini tentu tidak tanpa alasan ya. Karena memang kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat banyak sekali yang sebenarnya berpuasa pada hakikatnya. Dia mencegah diri ya dari hal-hal yang membatalkan. Tapi betapa banyak juga ya di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala dari puasanya. Kenapa? Karena dia sanggup untuk mencegah diri dari yang membatalkan, tapi mereka tidak sanggup mencegah dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasanya, membatalkan pahala puasanya. Sehingga puasanya menjadi sia-sia, hanya dapat lapar dan haus. Nah, apa saja yang kemudian membuat puasanya tidak bermakna ya, tidak berarti apa-apa. Dia bisa mencegah makan dan minum, tapi dia tidak bisa mencegah apa yang keluar dari mulutnya. Dia bisa mencegah dari hal-hal yang mungkin bisa masuk ke mulut, tapi dia tidak bisa mencegah dari hal-hal yang keluar dari mulutnya. Salah satunya yang disebutkan oleh Nabi itu yaitu berkata bohong. Berkata bohong ya, saling mengumpat ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin berkata-kata jorok, berkata-kata yang nyerempet ke kebun binatang begitu ya, nggak usah saya sebutkan ya, mungkin anak-anak sekarang sudah kenal akrab bahkan mungkin dengan kata-kata itu. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa membatalkan pahala puasa ya. Dia hanya dapat lapar dan hausnya saja. Jadi itu mungkin karena ini sudah hampir selesai ya, sudah separuh lebih kita menjalankan puasa. Jangan sampai sisa puasa kita di bulan Ramadan tahun ini menjadi sia-sia gara-gara hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi kita harus menjaga diri sebaik mungkin. Berpuasalah, puasakanlah seluruh anggota tubuh kita. Mata kita jangan melihat hal-hal yang tidak ada gunanya, bahkan mungkin melihat hal-hal yang dosa dan maksiat. Sekarang kita mudah sekali untuk melihat hal-hal itu ya. Tidak perlu keluar rumah, di dalam kamar pun bisa dengan gadget kita seperti itu. Telinga kita, mulut kita, tangan dan kaki kita arahkan semuanya untuk mendapatkan sebanyak mungkin ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit hikmah tentang
puasa agar puasa kita ke depannya menjadi semakin diridhoi oleh Allah dan mendapatkan sebanyak-banyak mungkin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Oke, jadi kali ini kita akan tanya-tanya di seputar Ramadan ke Ustadz Fauzi. Pertanyaan yang kalian berikan di kolom komentar postingan IG OSIS akan kita bacakan dan insya Allah terjawab semua oleh Ustadz Fauzi. Langsung saya bacakan. Silakan. Pertanyaan pertama dari Soja Bening _ Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah menghirup aroma masakan dapat membatalkan puasa? Ya, para ulama dari beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW itu sudah membuat kesimpulan bahwa ada beberapa yang membatalkan puasa. Ada 3. Yang pertama makan dan minum, yang kedua berhubungan di siang hari bagi yang suami istri, terus juga membuat hal-hal yang mungkin akan mengantarkannya batal puasanya. Jadi hal-hal ini yang kemudian membuat puasanya batal. Tapi kalau kemudian menghirup aroma itu ketentuannya dari para ulama, termasuk makan dan minum itu memasukkan sesuatu ke rongga terbuka. Ada 7 yang ditentukan ya. Itu yang ditentukan mulut, hidung, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, dan lubang kemaluan dan dubur ya. Tapi kalau untuk menghirup itu ketentuannya harus berupa benda. Nah, sedangkan aroma itu kan tidak berupa benda ya. Jadi kalau bahasanya ulama itu idkhal ainin ya, memasukkan sesuatu ya, benda ya, ke rongga-rongga itu. Nah, sedangkan menghirup aroma itu tidak berupa wujud ya, wujud benda, maka ulama mengatakan itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa ya. Begitu. Jadi tidak batal ya, Pak? Tidak batal. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Fendi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, kalau misalnya pas mandi gitu, gak sengaja ada percikan air yang masuk ke mulut, itu puasa kita batal atau enggak ya Ustadz? Ya, hal-hal yang bersifat tidak sengaja, itu tidak bisa membatalkan puasa. Contohnya tadi mandi ya, kemudian ada percikan air masuk ke mulut tanpa sengaja, ketelan. Kalau cuma masuk ke mulut nggak masalah ya, asal dikeluarkan lagi, jangan ditelan ya. Tapi kalau masuk mulut kemudian ditelan itu ada kesengajaan itu batal. Tapi kalau masuk mulut kemudian ketelan itu nggak membatalkan puasa. Nah, kecuali kalau main-main, misalkan memasukkan es krim misalkan ke mulut ya, itu kan ada unsur main-main ya. Ketelan itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau kayak mandi apalagi wudu juga ada air yang masuk dan ketelan itu tidak membatalkan puasa. Satu kuncinya tadi itu bukan untuk main-main ya. Kalau main-main memasukkan minuman misalkan karena dikunyah-kunyah di mulut kemudian ketelan, itu bisa batal puasanya. Gitu. Baik Pak. Jadi kalau tidak sengaja tidak batal ya. Untuk pertanyaan ketiga dari Marsha _NSS. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa itu malam Lailatul Qadar dan kapan malam Lailatul Qadar? Ya, malam Lailatul Qadar sudah sangat tegas dikatakan di surah Al-Qadar ya, di Al-Quran Karim itu Inna anzalna fi lailatul qadr ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Terus pertanyaannya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik ya daripada malam 1000 bulan ya. Jadi malam Lailatul Qadar ini banyak ulama mengatakan bahwa ada banyak kemuliaan di dalam malam Lailatul Qadar ini. Di antara kemuliaannya yaitu karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar itu. Jadi dan ketentuannya untuk malam Lailatul Qadar itu malam ke-17 di bulan Ramadan. Jadi itu untuk malam Lailatul Qadar. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari JJ_Jihan_. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah boleh tidur lagi sesudah sahur dan sholat subuh? Ya, ini banyak dilakukan ya, karena mungkin sudah bangun tengah malam untuk sahur ya.
dan mungkin juga melakukan sholat-sholat sunnah sehingga mungkin lelah atau ngantuk ya. Jadi banyak orang yang kemudian tidur setelah subuh, bahkan tidur setelah sahur, sehingga subuhnya juga ikut-ikutan kesiangan ya. Jadi dilakukannya di luar waktu yang ditentukan. Kalau tidurnya nggak masalah sebenarnya ya, jadi nggak membuat kemudian dosa ya. Tapi kalau tidur itu kemudian disengaja dan ada unsur meremehkan sholat subuhnya, nggak apa-apa. Misalkan saya tidur, nggak apa-apa lah, kan nanti tidur, kalau tidur subuhnya nggak dikerjakan kan dimaafkan misalkan. Nah itu dosa kalau begitu ya. Tapi kalau tidur benar-benar tertidur, misalkan ngaji sampai tertidur ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau diniatkan, kalau setelah subuh nggak masalah ya. Tapi kehilangan keutamaan waktu di pagi hari, karena kata Rasulullah itu waktu pagi itu waktu disebarkannya rahmat dan juga rezeki ya. Jadi eman-eman kalau di bulan Ramadan yang penuh barokah ini mengisi waktu hanya dengan tidur. Di antaranya waktu yang sangat utama itu sampai habis subuh sampai waktu terbitnya fajar itu kan waktu-waktu utama. Jadi mending ketimbang tidur, masih ada banyak hal yang bisa dilakukan yang lebih mendatangkan pahala banyak. Yaitu di antaranya yang ngaji, ikut kajian di majelis-majelis ilmu misalkan, atau mungkin juga belajar dan lain sebagainya ya. Nah lebih baik kalau mau tidur setelah terbit fajar, jangan di antara subuh sampai terbit fajar ya. Terbit matahari lah gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dit NR. Assalamualaikum Ustadz, apakah menangis dapat membatalkan puasa? Menangis karena apa ya? Karena galau. Menangis ya, di luar atau di dalam puasa menangis tidak dosa ya. Apalagi menangisnya karena menyesali dosa-dosa kita, itu air mata taubat namanya. Kalau menangisnya begitu justru sangat dianjurkan. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, falyadhaku qalila walyabku katsira. Tertawalah kalian sedikit saja dan nangislah yang banyak. Tidak sebaliknya ya. Ketawa banyak, nangisnya jarang-jarang, itu bahkan nggak pernah nangis ya, karena nggak pernah menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukannya ya. Atau maksiat-maksiat yang menjadi hobinya misalkan ya. Sekarang kan banyak maksiat jadi hobi gitu. Nah, jadi kalau nangis tadi mau karena taubat atau nangis karena dicubit temennya atau mungkin karena patah hati gitu, itu nggak ada masalah, nggak membatalkan puasa sama sekali. Kecuali kalau air matanya meleleh masuk ke mulut ditelan gitu ya. Nah itu yang bikin batal. Kalau nggak seperti itu nggak apa-apa, mau nangis banjir air mata juga nggak masalah saya kira ya. Jadi itu ya, cuman sekali lagi itu menangislah yang banyak dan tertawalah sedikit. Itu memang anjuran dari Al-Quran ya. Jadi nggak apa nangis sebanyak-banyaknya, tapi itu tadi ya, alasannya harus benar ya. Bukan menangis karena putus patah hati, patah tulang dan sebagainya itu ya. Yang jelas harus karena menyesali dosa-dosa dan keinginan kuat untuk kemudian bertaubat dari dosa-dosa. Intinya menangis tidak membatalkan puasa. Ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari _Shivira_Putri_. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, bolehkah sahur pada saat adzan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun? Ya, kesiangan ya. Ini karena apa itu ya? Karena main game. Bukan dah. Ya, kalau ya sahur itu ada ketentuannya, ada batas maksimalnya ya. Jadi batas maksimalnya memang ketika adzan subuh dikumandangkan itu sudah habis waktu untuk sahur ya. Bahkan ada waktu disebut para ulama itu waktu ihtiyat, waktu untuk berhati-hati. Jadi di waktu-waktu itu sebenarnya juga sudah sangat dianjurkan, sangat dianjurkan untuk tidak makan minum lagi. Imsak itu ya. Jadi ketika imsak itu ada yang mengatakan memang dari sejak itu sudah harus hati-hati banget, jangan lagi ada makan minum itu. Tapi ada ulama juga yang mengatakan 4 menit setelah itu masih bisa lah. Kalau darurat misalkan, jadi makan gorengan, ya. Kalau terus tiba-tiba ada imsak itu habis gorengannya kan, kalau nggak minum mungkin keselak ya, atau mungkin terasa banget. Jadi silakan minum ya. Ada waktu masih 4 menit. Ini Kusbahar juga mengatakan itu. Jadi itu namanya waktu ihtiyat, waktu untuk kehati-hatian. 4 menit berikutnya biasanya kan dari imsak ke subuh itu 8 sampai 10 menit. Jadi separuhnya itu yaitu sudah bisa dianggap masuk ke subuh, sudah hampir banget ya. Jadi nggak ada lagi makan dan minum. Tapi tadi pertanyaannya, kalau sudah adzan subuh mau dia kesiangan ya, atau mungkin alarm nggak dengar dan sebagainya, tidak ada alasan, sudah tidak boleh makan minum lagi. Kalau sampai makan minum puasanya batal.
kalau sudah ada subuh. Kecuali kalau imsak tadi itu imsak terus bangun, ya, itu masih ada waktu 4-5 menit. Ya. Itu namanya waktu ihtiyat tadi. Asal cepat-cepat ya, jangan sampai suapan terakhir adzan terus dikunyah dimasukkan ke perut tuh batal puasanya. Ya, jadi begitu. Jadi kalau sudah azan subuh tidak boleh ya? Nggak boleh, tidak ada tawar-menawar lagi sudah. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Irene Vivi _22. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, kalau misalnya di bulan puasa kumur-kumur menggunakan seperti Listerine yang mungkin ada sedikit rasa min-minnya, itu hukumnya batal atau makruh? Ya, banyak ulama-ulama fikih termasuk pengarang kitab Nihayatul Zen ya, Al-Imam Nawawi Al-Bantani, itu imam-imam besar di dalam ilmu hukum Islam, ulama kita dari Banten ya. Itu banyak ngarang sekali kitab. Di antara makruhatus shaum ya, di antara yang dimakruhkan di bulan Ramadan ketika berpuasa itu salah satunya ayyastaka ba'da zawal ya, yaitu sikat gigi tadi. Kumur-kumur atau sikat gigi? Kumur-kumur ya. Baik, sikat gigi. Kalau ini sikat gigi setelah zawal, setelah zuhur ya. Nah, kalau kumur-kumur dibagi dua sama ulama itu. Kalau kumur-kumurnya termasuk sunnah wudhu, kan kumur-kumur itu termasuk sunnah sebelum wudhu dilakukannya. Nah, itu tetap disunahkan, tapi yang dilarang oleh ulama itu terlalu kencang dan banyak ya. Jadi al-mubalaghah namanya itu ya. Membangetkan kumur-kumurnya itu ya. Kan ada orang yang kumur-kumur sampai kepalanya dongak misalkan ya. Itu kalau ketelan itu bisa membatalkan. Tapi kalau kumur-kumur biasa normal ya, ketelan itu nggak membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau kumur-kumurnya di luar wudhu, ya, itu ketelan bisa membatalkan puasa. Ya. Jadi karena tadi itu ada kumur-kumur yang disunahkan, ada kumur-kumur yang dilakukan di luar atau sebelum sholat itu. Ya. Kumur-kumur biasa, gitu ya. Kalau terlalu kencang dan kemudian ketelan, itu bisa membatalkan puasa. Begitu ya pembagiannya. Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nai.KHZX. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, kalau semisal kita lagi puasa dan waktu mandi itu sikat gigi, kira-kira boleh nggak ya Ustadz? Ya itu tadi ya, jadi sudah disinggung sebelumnya. Kalau masalah sikat gigi ini memang dibahas khusus ya, termasuk Listerine, termasuk pokoknya yang ada rasa gitu ya. Itu kalau dilakukan di sebelum wudhu ataupun di luar wudhu, itu sama-sama dimakruhkan, sangat tidak disukai ya. Atau bahasanya ulama itu khilaful aula ya, menyalahi yang utama. Yang utama itu ya sudah nggak usah sikat ya, nggak usah sikat gigi. Atau kalau mau sikat juga misalkan nggak usah pakai pasta ya, pasta gigi ya, kayak yang punya rasa itu. Karena sekali lagi kalau itu dilakukan dan kemudian ada yang ketelan, itu bisa membatalkan puasa ya. Tapi kalau sikat giginya nggak pakai pasta misalkan dan harus hati-hati ya, itu nggak membatalkan puasa. Jadi silakan kumur-kumur termasuk sikat gigi juga, kalau dilakukan dengan hati-hati, tidak kebangetan dan tidak pakai pasta, itu tidak membatalkan puasa. Jadi ya tadi itu kata ulama-ulama itu bersikat giginya, tapi yang termasuk makruh tadi itu dan bisa membatalkan puasa setelah zuhur. Jadi ini memang sikat gigi itu perlu diatur waktunya selama bulan Ramadan. Yang utama itu tidak lagi sikat gigi. Jadi sikat giginya kapan? Ya sebelum imsak, sebelum subuh, atau bahkan ketika menjelang imsak itu sudah selesai sikat giginya itu. Jadi tidak lagi dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Jadi begitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bilkis _Laina. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apakah berbohong saat puasa bisa membatalkan puasa walaupun berbohong hanya karena bercanda? Ya, berbohong itu sangat dilarang dalam agama kita walaupun bercanda ya. Mau puasa atau tidak, berbohong itu sangat dilarang. Tapi kalau pertanyaannya membatalkan puasa, tidak membatalkan, tapi mengurangi, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya itu ya, malam yada qaula zur wal amala bihi ya, falaisa lillahi hajatan ayyada ta'amahu wa syarabahu ya. Yang artinya barang siapa yang tidak bisa menghindari perkataan dusta, berbohong,
dan mengerjakannya di bulan Ramadan, maka Allah tidak butuh puasanya. Artinya puasanya bisa menjadi sia-sia, tidak berpahala sama sekali. Batal sih tidak ya, tapi pahala puasanya bisa hilang sama sekali atau minimal mengurangi puasa. Makanya ini memang perlu latihan untuk berkata-kata, mungkin bercerita dan juga ngobrol-ngobrol tanpa ada unsur kebohongan di dalamnya, termasuk dalam hal bercanda. Jadi walaupun Ya boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya dari XY Mahendra Z _ Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya nih, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah itu yang pertama harus didasarkan pada keimanan, keyakinan betul dalam hati, sepenuh hati bahwa puasanya ini memang betul-betul diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Makanya di hadis Rasulullah tadi yang saya bacakan di awal itu, imanan wahtisaban. Wahtisaban, kata kedua ini penting. Ada yang mengartikan berharap pahala. Jadi puasanya selain yakin penuh akan kewajiban puasa di bulan Ramadan, itu juga harus tujuannya untuk mengharapkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah. Ada beberapa yang berpendapat juga, termasuk saya setuju dengan pendapat ini ya. Jadi manajemen based fasting bahasa saya itu ya. Jadi puasanya itu berbasiskan manajemen gitu. Jadi detik per detik, menit per menit ya, jam per jam itu memang direncanakan. Jadi puasa yang didasarkan pada keyakinan dan manajemen yang bagus waktu ya. Jadi detik per detik waktunya itu sudah direncanakan sejak awal mau diisi apa saja ya. Karena kan banyak orang kemudian ngalir-ngalir begitu saja ya. Waktunya hilang tanpa terisi oleh kebaikan-kebaikan. Bahkan malah diisi mungkin hal-hal yang berbau maksiat dan dosa. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, nanti bisa kita lihat tanda-tanda puasa yang diterima ini setelah bulan Ramadan. Nah, apakah ada perubahan? Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan fursatun litabiyyin, bulan-bulan yang mana ada kesempatan besar untuk merubah diri, bahkan merubah orang lain dan dunia ini. Ya. Arahnya ke sana. Kalau setelah bulan Ramadan nanti ada perubahan, dia menjadi lebih soleh, menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih peduli, itu tanda-tanda ciri orang yang puasanya diterima. Ya. Tapi kalau kemudian setelah puasa sama saja dengan yang sebelum puasa, jadi kayak orang latihannya nggak ada gunanya itu, nggak menghasilkan apa-apa. Ya. Maka itu ciri-ciri orang yang gagal puasanya. Nah kita lihat nanti di bulan Syawal, ya, diri kita dan semua orang bisa mengukur diri. Lebih baik tidak sholatnya yang biasanya mungkin nggak pernah jemaah ya, karena di bulan Ramadan memang dilatih untuk berjemaah ya. Jadi setelah bulan Ramadan kok dia kemudian banyak sholat berjemaah, itu ciri-ciri orang yang berhasil puasanya. Lebih peduli terhadap fakir miskin misalkan, itu juga menjadi ciri-ciri orang yang berhasil puasanya. Jadi nanti selama proses itu tadi dua itu, yakin dan sebanyak mungkin mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan berdasarkan manajemen waktu yang baik ya. Dan yang ketiga tadi kita lihat setelah bulan Ramadan ya, ada perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak, begitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan terakhir dari Sabrina Safa, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya apabila puasa lupa baca niat? Lupa baca niat. Salah satu rukun puasa itu niat. Niat. Dan niat ini dimabitkan atau diinapkan. Jadi niatnya itu sebelum melakukan puasa, biasa di malam harinya ya. Nah tapi kalau dia lupa niat, ya berarti salah satu rukun puasanya tidak dilakukan. Jadi puasanya tidak sah ya, karena salah satu rukun harus dikerjakan. Tapi ada trik dari Imam Malik ya, imam dalam ilmu fikih, imam besar juga, untuk menghindari lupa niat itu. Jadi niatnya di awal itu langsung 1 bulan. Jadi niat saya berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu kalau kemudian lupa di antara 1 dan 2 malam misalkan selama bulan Ramadan itu bisa dimaafkan. Artinya tetap puasanya sah. Tapi kalau tidak melakukan hal itu dan kemudian di malam harinya tidak niat berpuasa, maka puasanya tidak sah karena tidak melakukan salah satu rukun puasa. Baik, terima kasih Ustadz Fauzi atas ilmunya, dan juga terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara Q&A ini. Insya Allah ilmu yang sudah Ustadz berikan bermanfaat untuk kami.
Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila salah kata ataupun salah kalimat yang terucap. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Insya Allah akan kami bahas pada episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.